Oke, untuk Ricky Salo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Lamhot untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bonapasogit Mengajar sudah mengundang saya sebagai speaker di Bonapasogit Mengajar ini. Saya rasa ini Bonapasogit Mengajar ini adalah program yang cukup bagus untuk memberikan edukasi buat adik-adik kita yang ada di Bonapasogit dan juga untuk sharing session ke teman-teman kita Bonapasogit yang sama di perantauan ini. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sharing session terkait proses rekrutmen di ODP Mandiri dan budaya kerja di Bank Mandiri. Baik, sebelum saya melanjutkannya, ini adalah profil singkat saya. Saya lahir dan besar di Bali G. SD sampai SMA saya tamatkan dari Bali G juga. Saya dari SMA Negeri 2 Bali G. Kemudian kuliahnya di Institut Teknologi Del, jurusan Teknik Informatika. Dan saat ini saya bekerja di PT Bank Mandiri sebagai Asisten Manajer Government Product Line di Digital Banking Delivery Group. Oke, sebelum kita membahas tentang proses rekrutmen ODP Mandiri, ada banyak kita mengetahui dulu apa sih jalur-jalur penerimaan untuk diterima sebagai ODP Bank Mandiri itu. Nah, jalur penerimaan untuk diterima sebagai pegawai mandiri. Nah, ada 4 jalur untuk diterima sebagai pegawai Bank Mandiri, yaitu Officer Development Program atau ODP, kemudian Experience Hires atau sering kita sebut atau sering kita dengar dengan nama Pro Hire, kemudian Banking Staff dan calon pimpinan daerah khusus atau CPDK. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang ODP atau Officer Development Program. Nah, apa sih ODP itu? ODP itu adalah program yang telah disiapkan oleh Bank Mandiri bagi generasi muda atau fresh graduate yang siap berkarir dalam rangka diharapkan mampu membentuk kader-kader muda yang dapat meneruskan kepemimpinan Bank Mandiri. Atau di internal Bank Mandiri sering juga disebut program ini sebagai program akselerasi manajer muda. Atau di perusahaan lain atau di BUMN lain mungkin teman-teman juga sering mendengar dengan sebutan MT atau Management Train. Jadi ODP ini sama dengan MT kalau di perusahaan lain. Nah, Experience Hires ini atau Pro Hire ini teruntuk untuk teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Kemudian ada Banking Staff, kemudian ada juga CPDK atau calon pimpinan daerah khusus. Nah, CPDK ini teruntuk buat teman-teman yang lahir dan lulus dari daerah khusus, yaitu Papua dan Kalimantan. Nah, next slide, Bang. Kemudian ODP di Mandiri sendiri, ODP itu dibagi menjadi 4 jenis atau 4 kelas, yaitu ODP General, ODP IT, dan ODP Wholesale, dan ODP RIX. Kalau dilihat dari segi penempatannya, ODP General ini penempatannya itu lebih general, bisa di semua direktorat di Bank Mandiri, bisa di corporate banking, bisa di funding transaction, atau bahkan bisa ditempatkan di cabang-cabang di daerah-daerah Bank Mandiri, bisa menjadi CSO atau bisa menjadi Branch Operational Manager. Kemudian ODP IT itu spesifik untuk lulusan IT dan pastinya akan ditempatkan di Direktorat IT juga. Kemudian ODP Wholesale itu penempatannya itu lebih ke segmentasi wholesale. Dia lebih penempatannya itu lebih ke corporate credit atau treasury dan international banking. Kemudian ODP RIX ini penempatannya itu lebih di unit-unit atau direktorat yang melakukan manajemen atau mitigasi risiko. Biasanya contohnya ini akan ditempatkan di internal audit. Kemudian selanjutnya kita akan membahas proses rekrutmen dari ODP Bank Mandiri. Proses rekrutmen dari ODP Bank Mandiri ini ada 5 tahap dan khusus untuk ODP IT ada 6 tahap, yaitu ODP IT nanti akan ada tambahan tes keahlian atau presentasi. Nah, itu prosesnya dimulai dari registrasi, kemudian seleksi administrasi, tes psikotes, wawancara user, kemudian tes keahlian untuk ODP IT, dan dilanjutkan dengan tes medical check up. Nah, kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari registrasi. Nah, registrasi ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui online dan offline. Online, teman-teman bisa mengaksesnya di website resmi Bank Mandiri, yaitu di mandirikarir.net, dan juga bisa diakses melalui Kaliber. Dan offline, teman-teman bisa menemukannya waktu kampus hiring, jika Bank Mandiri datang ke kampus teman-teman melakukan kampus hiring, atau melalui job fair juga bisa.
Dan yang perlu diingat, selama proses rekrutmen ODP Bank Mandiri ini teman-teman tidak akan dipungut biaya apapun. Jadi jika teman-teman ketika mengikuti proses rekrutmen ini ada dipungut biaya, teman-teman bisa mengkonfirmasi keaslian dari proses rekrutmen itu. Kemudian setelah selesai registrasi, akan dilakukan seleksi administrasi di internal Bank Mandiri. Next slide, Bang. Kemudian akan dilakukan seleksi administrasi di internal Bank Mandiri. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan kelulusan dari teman-teman kelulusan teman-teman di seleksi administrasi ini. Itu nilai rata-ratanya untuk S1 minimal IPK-nya itu adalah 3, dan untuk S2 3,20. Kemudian usia maksimum untuk S1-nya 25 tahun, kemudian untuk S2 27 tahun. Kemudian ketika teman-teman melakukan registrasi baik di Mandiri Karir, Kaliber, atau melalui kampus hiring, teman-teman nantinya akan diminta untuk membuat sebuah esai. Isi dari esai ini itu the big achievement atau prestasi terbesar selama ini dan bagaimana cara menggapainya. Itu teman-teman akan membuatnya minimal 350 kata, bisa dituliskan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi jika teman-teman menuliskannya dalam bahasa Inggris, itu menjadi suatu nilai plus bagi teman-teman. Dan info dari teman-teman yang apply ODP Bank Mandiri di tahun ini, di tahun 2020, membuat esai ini sudah digantikan dengan membuat video. Jadi teman-teman diminta untuk membuat video tentang big achievement juga, dan bagaimana cara menggapainya minimal 2 menit, yang nantinya akan diupload di YouTube, dan link YouTube-nya akan diikut sertakan ketika mendaftar di Kaliber atau Mandiri Karir. Nah, ketika registrasi ini, teman-teman pastinya akan diminta untuk memasukkan CV atau memberikan CV. Nah, saran saya ketika teman-teman membuat CV untuk mengikuti proses ODP Bank Mandiri ini, teman-teman ada baiknya untuk menampilkan pengalaman organisasi di CV teman-teman, karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ODP ini adalah program untuk the next future leader di Bank Mandiri. Jadi pengalaman organisasi ini menjadi salah satu faktor yang paling utama untuk menentukan teman-teman lulus di seleksi administrasi ini. Nah, kemudian jika teman-teman sudah lolos seleksi administrasi, teman-teman nantinya akan mendapatkan email untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah tes psikotes. Tes psikotes ini akan dilaksanakan dengan third party, dengan pihak ketiga, yaitu SHL. Nah, apa-apa aja sih yang dites ketika tes psikotes ini? Ada 4 jenis, yaitu penalaran logika numerik, penalaran logika verbal, tes kepribadian, dan motivation questionnaire. Nah, jika teman-teman ingin latihan tes psikotes Bank Mandiri, teman-teman bisa mengaksesnya di link yang ada di slide di shl.com. Di situ ada berbagai soal contoh tes psikotes dari Bank Mandiri. Nah, dan yang perlu diingat teman-teman, nah di tes psikotes ini nantinya akan ada soal-soal terkait tes kepribadian dan motivation questionnaire. Ada baiknya teman-teman mengisi tes kepribadian dan motivation questionnaire ini sesuai dengan kepribadian teman masing-masing, karena nantinya ini akan ditanyakan kembali ketika interview user. Bahkan pertanyaan yang paling banyak di interview user itu adalah terkait dengan tes kepribadian dan motivation questionnaire di tes psikotes ini. Kemudian setelah selesai tes psikotes, teman-teman juga nantinya akan mendapatkan dan tes pengetahuan tes psikotes ini dilakukan secara online. Oke, setelah selesai melaksanakan tes psikotes ini, teman-teman nanti akan mendapatkan email jika dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan wawancara user atau interview user. Interview user ini teman-teman bisa memilih tempatnya, bisa di kantor pusat yaitu di Jakarta, bisa di Medan, bisa di Semarang, bisa di Surabaya, bisa di Bandung, dan bisa di Jogja. Untuk Kalimantan dan Papua sampai sekarang belum ada infonya apakah bisa dulu atau enggak. Kemudian yang ditanyakan seputar interview user ini, kalau sesuai dengan pengalaman saya sendiri tidak terlalu teknikal. Yang ditanyakan itu terkait leadership experience, terus
terkait tes kepribadian dan motivation questionnaire yang ditanyakan ketika psikotes tadi, dan juga esai yang kita buat waktu registrasi tadi. Dan pastinya nanti ada 2 pertanyaan yang pasti akan ditanyakan kepada teman-teman, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan rencana menikah dalam waktu dekat. Nah, jika teman-teman ditanyakan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, ada baiknya teman-teman tanpa ragu menjawabnya bersedia, karena nantinya ODP Mandiri ini akan ditempatkan di seluruh Indonesia, bisa di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dan bahkan di Papua. Kemudian jika ditanyakan rencana menikah dalam waktu dekat, ada baiknya teman-teman menjawab tidak ada, karena ketika teman-teman mengikuti proses pendidikan ODP Bank Mandiri selama 1 tahun, teman-teman tidak akan diperbolehkan untuk menikah. Kemudian, dan yang perlu diperhatikan juga ketika melakukan wawancara user itu, teman-teman harus memberikan kesan pertama yang baik ke interviewer, make a good first impression. Nah, itu bisa melalui pakaian teman-teman yang rapi, bisa melalui sikap atau perilaku teman yang sopan, atau contohnya itu menyapa interviewer ketika pertama kali masuk ke ruang interview, atau tidak duduk sampai dipersilakan interviewer untuk duduk. Nah, kemudian interview ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti teman-teman akan ditanya di awal apakah ingin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan jika teman-teman interviewnya menggunakan bahasa Inggris, itu menjadi kelebihan, menjadi nilai plus bagi teman-teman. Nah, untuk interviewernya itu nanti akan ada 4 orang, 1 orang HRD dan 3 orang interview lain yang setingkat dengan VP atau Vice President, atau bisa jadi 1 HRD dan 2 SVP atau Senior Vice President. Nah, kemudian, khusus untuk ODP IT, di hari yang sama, ketika selesai wawancara user, teman-teman akan melanjutkan ke presentasi. Interviewernya sama juga dengan interviewer di wawancara user. Jadi teman-teman untuk ODP IT akan diminta untuk membuat sebuah slide presentasi terkait inovasi teknologi apa yang kira-kira bisa bawa teman-teman untuk diterapkan di Bank Mandiri. Presentasinya juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah selesai wawancara user, jika teman-teman dinyatakan lulus, setelah selesai wawancara user ini, di hari yang sama juga teman-teman diminta untuk melakukan tes psikotes secara offline. Nah, tes psikotes yang pertama tadi kan itu kan online. Nah, setelah wawancara user ini, di hari yang sama juga teman-teman akan diminta untuk melakukan tes psikotes secara offline untuk mengklarifikasi apakah tes online itu dilakukan memang betul-betul dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian setelah wawancara user, jika teman-teman dinyatakan lulus, akan lanjut ke proses selanjutnya, ke tahap selanjutnya, yaitu medical check up. Nah, apa aja sih yang dites ketika medical check up ini? Ada tes urin, tes USG ronsen dada, kemudian mengambil sampel darah untuk tes kolesterol, gula darah, dan yang lainnya, kemudian tes buta warna dan mata minus. Nah, saran saya ketika teman-teman sudah mengikuti proses seleksi ODP Mandiri ini, teman-teman harus menerapkan pola yang hidup yang sehat selama proses seleksi ini. Karena proses seleksi ODP ini agak berbeda dengan proses seleksi di BUMN lain. Karena proses seleksi di ODP Mandiri ini waktunya itu tidak terjadwal. Jadi bisa saja teman-teman hari ini interview user, nanti malam sudah pengumuman, dan 2 hari lagi bisa diminta untuk melakukan medical check up. Jadi saran saya, kalau teman-teman minimal ketika sudah dinyatakan lulus di seleksi administrasi, teman-teman harus menjaga pola hidup yang sehat, seperti tidak lembur, tidur di bawah jam 11, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak merokok bagi teman-teman yang merokok, dan yang lainnya. Kemudian setelah selesai semua proses seleksi ini, teman-teman nanti akan mendapatkan email dinyatakan lulus, dan teman-teman akan diminta ke kantor pusat. Jadi teman-teman yang melakukan interview atau medical check-up di Medan, di Jogja, di Bandung, di Surabaya, ataupun di tempat lainnya, teman-teman nantinya akan diminta ke kantor pusat untuk menandatangani offering letter. Nah, setelah menandatangani offering letter ini, teman-teman akan mengikuti proses pendidikan ODP selama 1 tahun. Proses pendidikan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu on-class training selama 3 bulan, OJT penempatan selama 3 bulan, dan PKWT selama 6 bulan. Nah, di dalam on-class training selama 3 bulan ini ada berbagai tahap juga, di on-class training selama 3 bulan ini teman-teman akan belajar ilmu perbankan secara general, mulai dari operasionalnya, belajar akuntansi juga, belajar mitigasi risiko,
dan ilmu-ilmu perbankan yang lainnya. Teman-teman juga nanti akan ada kegiatan 5 Stars Hotel, yaitu belajar table manner selama 2 hari di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Kemudian OJT cabang selama 1 bulan, teman-teman nantinya akan ditempatkan di cabang-cabang di daerah Jakarta dan langsung terjun melayani nasabah untuk mengetahui kegiatan operasional di cabang-cabang Bank Mandiri. Kemudian ada Mandiri VIP juga selama 6 hari. Di sini teman-teman akan ada kegiatan untuk menanamkan budaya Bank Mandiri. Kemudian ada bela negara juga selama 1 minggu dan ini biasanya dilaksanakan di Bogor. Nah, setelah on class training di on class training ini juga selama mengikuti ini konsepnya seperti kuliah pada biasanya, Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai jam 5. Dan di akhir sesi itu teman-teman akan menghadapi ujian setiap harinya, ujian terkait materi yang dipelajari 1 hari itu. Dan itu nanti nilainya akan direkap semua dan itu nanti akan ada raportnya ketika teman-teman nantinya akan diangkat. Kemudian setelah on class training 3 bulan ini, teman-teman akan diminta ke kantor pusat lagi untuk dibacakan SK penempatan. Jadi OJT penempatan selama 3 bulan dan PKWT 6 bulan ini teman-teman sudah melaksanakannya di unit tempat penempatan teman-teman masing-masing. Dan itu penempatannya di seluruh Indonesia. Kemudian slide selanjutnya, Bang. Dan ini seperti yang aku bilang sebelumnya, ini penempatannya bisa di mana aja. Jadi kita nggak tahu di mana ditempatkan sampai SK dibacakan. Dan untuk khusus daerah khusus itu di Papua, teman-teman akan mendapatkan benefit yang lainnya seperti rumah dinas, bisa jadi mobil dinas juga, dan tunjangan gaji yang lebih dibandingkan teman-teman yang ditempatkan di daerah lain. Oke, selanjutnya ini budaya kerja. Kalau ditanya budaya kerja sih, karena saya juga udah pernah bekerja di swasta, di startup. Jadi kalau ditanya bagaimana budaya kerja, kalau saya pribadi merasakan tidak terlalu banyak perbedaan yang spesifik ya. Perbedaan budaya kerja di swasta, di startup dengan di BUMN. Palingan yang paling mencolok itu adalah jam kerja dan pakaiannya. Jam kerja di Bank Mandiri sendiri itu dimulai dari pukul 7.30 sampai 16.30. Maaf, ini di slide 17.30, tapi aslinya itu adalah 16.30. Kemudian pakaiannya harus formal, yaitu harus menggunakan celana bahan, menggunakan kemeja, menggunakan batik, dan menggunakan sepatu pantofel. Tetapi sudah ada 1 unit di Bank Mandiri yang sudah membebaskan pakaian dari pegawainya, bisa menggunakan jeans ataupun kaos oblong. Yaitu nama unitnya itu adalah unit saya sendiri, yaitu Digital Banking Delivery. Kemudian ada satu budaya kerja di Bank Mandiri itu yang saya senangi itu, yaitu pola pikir pembelajar ya, pola pikir pembelajar. Jadi di Bank Mandiri itu setiap pegawainya itu dituntut untuk tidak berhenti untuk belajar. Jadi setiap pegawainya itu dituntut untuk memiliki pola pikir untuk belajar terus. Bahkan setiap pegawainya itu diharuskan untuk mengambil training minimal 44 jam dalam 1 tahun. Dan itu diwajibkan harus diambil. Trainingnya bisa dari Mandiri University atau bisa juga dari training dari luar. Dan itu diwajibkan untuk diambil seluruh pegawai tetap Bank Mandiri. Dan itu mempengaruhi dari KPI atau performance dari setiap pegawainya. Kemudian, di sini juga ada gambar itu pada tahun 2018 Bank Mandiri mendapatkan penghargaan sebagai World Best Employers. Itu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dunia yang memberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk karyawannya. Nah, tahun 2018 itu Bank Mandiri mendapatkan peringkat 11. Ada juga dari Indonesia juga ada perusahaan lain, itu ada BCA peringkat 32. Di atas dari perusahaan-perusahaan besar dunia lainnya seperti Facebook dan Ferrari. Dan pada tahun 2020 juga, kalau nggak salah itu bulan lalu, Bank Mandiri mendapatkan penghargaan itu juga. Dan ada juga perusahaan dari Indonesia bersama dengan Bank Mandiri, yaitu Tokopedia. Kemudian, slide selanjutnya, Bang. Kemudian ini pro kontra bekerja di BUMN atau Bank Mandiri. Kalau saya pribadi sih, pro kontra ini setiap pribadi pasti memiliki tolak ukur yang berbeda ya untuk menilai bagaimana kelebihan dan kekurangan bekerja di satu perusahaan. Tapi ini menurut pribadi saya sendiri ya, yang kelebihan atau pro bekerja di BUMN atau
Bank Mandiri. Yang pertama itu adalah jenjang karir. Jenjang karir ini menjadi salah satu alasan utama bagi para job seeker untuk mengapply ke BUMN. Karena contohnya di Bank Mandiri sendiri, jenjang karir atau karir path dari setiap pegawai itu sudah ditentukan. Contohnya dari lulusan dari ODP Mandiri. Nah, ketika teman-teman lulus ODP Bank Mandiri, teman-teman ketika sudah lulus, teman-teman akan mendapatkan corporate title itu atau jabatan struktural itu sebagai asisten manager. Dan dalam 2 sampai 3 tahun kemudian teman-teman akan diangkat menjadi first manager. Kemudian dalam 2 sampai 3 tahun kemudian teman-teman akan diangkat menjadi menjadi senior manager, dan kemudian sampai ke vice president dan senior vice president. Jadi udah ada jenjang karirnya masing-masing. Tergantung teman-teman bagaimana menggapainya, memberikan effort yang besar, memberikan effort yang maksimal gitu. Kemudian pro yang kedua itu tunjangan dan bonus. Ini merupakan faktor utama juga banyak job seeker mengapply ke BUMN, karena tunjangan dan bonus bekerja di Bank BUMN itu bisa dibilang cukup banyak, tidak sedikit ya. Jadi bisa dibilang contohnya di Bank Mandiri sendiri teman-teman akan mendapatkan bonus tahunan, mendapatkan tunjangan cuci tahunan, mendapatkan tunjangan listrik, mendapatkan THR. Jadi kalau dihitung-hitung 1 tahun itu teman-teman bisa gajian 18 sampai 24 kali dalam 1 tahun. Ini merupakan salah satu faktor utama juga banyak orang mengapply ke BUMN. Kemudian jaminan hari tua juga ya, teman-teman ketika sebelum teman-teman pensiun, teman-teman nanti akan mendapatkan pesangon sekali, dan itu nilainya cukup besar. Kemudian setelah pensiun juga teman-teman akan mendapatkan tunjangan pensiun atau sering kita dengar dengan gaji pensiun seumur hidup. Kemudian melanjutkan studi juga, beasiswa untuk melanjutkan studi di Bank Mandiri ini terbuka lebar ya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, dengan syarat teman-teman harus sudah bekerja di Bank Mandiri minimal 3 tahun. Dan performance dari teman-teman selama 3 tahun itu tidak boleh lebih kecil dari nilai B. Jika syarat-syarat itu sudah memenuhi, teman-teman bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kemudian untuk kontranya, untuk kelemahannya ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, itu jam kerja. Jam kerja di BUMN itu sedikit kaku, tidak seperti yang saya dapatkan waktu bekerja di startup. Bekerja dari rumah juga tidak bisa dilakukan kalau teman-teman bekerja di BUMN, harus bekerja dari kantor kecuali selama masa pandemi ini. Kemudian terikat kontrak juga. Nah, ketika teman-teman menandatangani offering letter tadi, teman-teman nanti akan melihat kontrak. Teman-teman harus bekerja di Bank Mandiri itu selama 3 tahun. Teman-teman tidak boleh keluar dari Bank Mandiri selama 3 tahun. Dan jika teman-teman keluar dari Bank Mandiri dalam kurun waktu 3 tahun itu, teman-teman akan membayarkan denda sebesar 200 juta. Kemudian kontranya selanjutnya itu adalah workaholic dan tekanan kerja. Sebetulnya ini tergantung pribadi masing-masing sih. Tapi menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang lainnya juga bekerja di industri perbankan itu, tekanan kerjanya itu, pressure-nya itu terkenal lumayan besar jika dibandingkan dengan industri lain. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman yang bekerja di industri perbankan memilih untuk resign karena tekanan kerjanya yang lumayan besar. Dan saya juga sudah mengalaminya sendiri. Aku aja yang ditempatkan bukan di unit bisnis sudah merasakan tekanan kerja yang lumayan besar, apalagi teman-teman yang ditempatkan di unit bisnis. Mungkin itu aja sih sharing dari saya untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ricky Salo atas presentasinya. Di presentasi kali ini sangat menarik ya. Ricky Salo tadi udah menjelaskan bagaimana proses rekrutmen di Mandiri, terus juga menjelaskan tips dan trik supaya bisa masuk ke Mandiri. Terus juga dia menjelaskan bagaimana budaya kerja dan pro kontra kerja di BUMN. Tapi sebelumnya kemarin ada request untuk putar video nggak kemarin? Bang, nggak usah Bang. Nggak usah. Oke. Terlalu panjang videonya ternyata. Oke, berarti untuk kali ini kita
kita coba lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya. Udah ada nih pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Aninum, nggak dikasih tahu sih namanya. Untuk yang pertanyaan pertama, technical interview-nya khusus untuk jurusan IT ada nggak, Bang? Nah, untuk technical interview-nya itu ketika tadi kan aku kan bilang ada satu tahap tambahan untuk ODP IT yaitu presentasi. Nah, technical interview-nya itu dilakukan ketika presentasi. Setelah selesai presentasi dan yang ditanyakan itu adalah seputar tentang apa yang teman-teman presentasikan. Kan yang topik dari presentasi itu tidak ditentukan Bank Mandiri, yang penting dia seputar inovasi teknologi apa yang bisa di teman-teman terapkan di Bank Mandiri. Contohnya aku kemarin itu presentasinya itu teknologi yang coba saya terapkan itu adalah mengganti PIN ATM dengan face recognition jadi tidak perlu menginput PIN ATM lagi, dan technical interview-nya itu adalah seputar tentang face recognition itu, bagaimana algoritma yang dipilih, bagaimana security-nya dan yang lainnya gitu. Jadi itu technical interview-nya berkaitan dengan apa yang kita presentasikan. Oke, terima kasih. Udah cukup jelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya mau nanya dong Bang, ODP Mandiri itu menerima nggak setiap tahunnya? Kalau sepengalaman saya sih pasti nerima setiap tahunnya sih Bang. Teman-teman itu minimal 1 tahun itu bisa sampai 5 kali penerimaan. Sampai apalagi itu ODP General. ODP General itu pasti selalu dibuka setiap bulannya. Tapi kalau untuk ODP yang lain kayak ODP IT, ODP Wholesale, dan ODP Risk itu tergantung dari permintaan perusahaannya. Tapi kalau sepengalaman saya itu dalam 1 tahun bisa jadi sampai 5 kali penerimaan untuk ODP ini. Dan itu biasanya satu angkatan itu yang diterima biasanya satu kelas itu 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Oke, siap. Makasih banyak ya. Jadi udah jelas ya dengan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Bang, untuk keahlian IT, tes keahliannya itu kira-kira gimana? Kayaknya tadi udah ya dijelas. Atau perlu dijelaskan lagi nggak ini? Kayaknya sama sih Bang, jawabannya kayak Oke. yang pertama tadi itu sesuai dengan apa yang kita presentasikan. Terus ini ada pertanyaan, ada kemungkinan nggak gagal selama pendidikan 6 bulan ini? Oh ya, ada kemungkinan gagal selama pendidikan, bukan 6 bulan ya, pendidikannya itu selama 1 tahun. Jadi kemungkinan gagal itu ada. Kan seperti yang udah aku bilang tadi, ketika on-class training tadi yang selama 3 bulan, teman-teman akan melakukan ujian setiap akhir sesi, setiap Senin sampai Jumat, setiap akhir sesi, teman-teman akan diuji terkait apa yang dipelajari 1 hari itu. Hari Sabtu juga teman-teman akan mengikuti ujian juga, yang diuji itu apa yang dipelajari 1 minggu itu. Jadi itu nanti nilainya akan direcord semua, akan dirata-ratakan, kemudian yang 3 bulan OJT penempatan itu juga ada nilainya. Itu nilainya itu dari presentasi di unit kerja masing-masing. Nah, jika teman-teman tidak memenuhi standar dari kelulusannya, teman-teman ada kemungkinan untuk tidak lulus. Contohnya, tapi itu biasanya nggak langsung diputus kontrak sih. Biasanya itu proses pendidikannya itu akan diperpanjang. Itu proses yang tahap PKWT, yang 6 bulan tadi itu biasanya akan diperpanjang. Contohnya itu di angkatan saya sendiri itu kemarin ada sekitar 3 orang yang nggak lulus, tapi nggak langsung diputus kontraknya, tapi tahap PKWT-nya itu diperpanjang sekitar 3 bulan gitu. Dan mungkin kalau teman-teman tidak memenuhi standar kelulusan juga selama perpanjangan yang 3 bulan itu, bisa jadi teman-teman kontraknya akan diputuskan atau tidak diangkat menjadi pegawai tetap. Oh, berarti setelah 6 bulan itu ada kira-kira kayak tes lagi atau berdasarkan hasil kerja itu kita? berdasarkan nilai kita selama ini sih Bang. Nilai yang tadi kan ada proses on class training 3 bulan. Nanti itu nilainya akan direkap. Kemudian ada proses OJT penempatan, itu nilainya juga akan direkap. Kemudian itu nanti digabung, kemudian ada beberapa poin penilaiannya lagi untuk menentukan kelulusan gitu Bang. Oke, berarti udah cukup jelas ya pertanyaan tadi. Terus ini selama training 1 tahun, jika kita tidak lulus tes,
apakah ada percobaan untuk tes kedua atau langsung diberhentikan dari program ODP? Oh, ini sama sih kayak yang aku bilang sebelumnya. Oh, berarti Percobaan. oke. Iya, itu nggak akan langsung diputus kontrak sih. Biasanya teman-teman akan diperpanjang dulu proses tahap PKWT-nya. Itu mungkin selama 3 bulan ke depan akan diperpanjang lagi. Tapi kalau teman-teman nggak lulus juga dalam tahap perpanjangan yang 3 bulan itu, teman-teman ada kemungkinan akan diputus kontrak. Dan jika teman-teman sudah diputus kontrak dari ODP Mandiri, teman-teman nggak akan bisa mengapply-nya lagi di tahun-tahun berikutnya untuk masuk ke ODP Mandiri gitu. Tapi kalau ketika proses rekrutmen ini, teman-teman nggak sebelum pendidikan, tapi di proses rekrutmennya teman-teman gagal, contohnya di tes psikotes teman-teman gagal gitu, teman-teman masih bisa mencobanya dalam kurun waktu 6 bulan ke depan gitu. Oke. Udah terjawab ya. Yang berikutnya di unit Abang itu apa hanya menerima jurusan IT? By the way, kalau di Mandiri itu udah ada data science belum? Oke, kalau di grupku sendiri itu, di unitku sendiri itu memang khusus IT. Jadi dia, nama unitku itu adalah Digital Banking Delivery. Itu dari namanya juga udah kelihatan digital banking, itu memang khusus untuk anak-anak IT, mulai dari software engineer-nya, mulai dari project manager-nya, QA-nya, dan yang lainnya. Dan untuk data scientist itu ada juga, tapi nggak di unitku. Ada nama unitnya adalah EDM, Enterprise Data Management. Itu biasanya yang perempatan ke situ, biasanya yang dari ODP IT, ataupun dari ODP General yang lulusan statistika atau matematika. Gitu. Jadi dari ODP General juga bisa ditempatkan ke unit-unit IT kalau jurusannya masih berhubungan. Contohnya statistika sama matematika kan jurusannya masih berhubungan ke data scientist gitu. Jadi bisa saja teman-teman ditempatkan di unit IT juga walaupun nge-apply-nya ke ODP General. Oke. Ini pertanyaannya ada banyak ya, tapi mohon maaf ini kita kan ada waktunya. Nanti bakal dijawab ya. Cuma sebelumnya kita lanjut untuk sesi kedua dulu aja ya. Soalnya ini udah 50 menit kita jalan. Nanti berikutnya ini bakal kita jawab di grup mungkin ya. Bisa bantu dari Ricky Salo nanti menjawabnya. Oke Bang, bisa Bang. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ricky Salo yang udah bersedia untuk jadi speaker. Pembicaraannya mengenai BUMN ini sangat menarik, itu terlihat dari antusias dari teman-teman sekalian di sini, pertanyaannya sangat banyak. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapas Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapas Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.